bisa dibilang kekurangan. Kemudian coba untuk melihat, nah pada saat itu baru saya lihat bahwa memang ternyata di Indonesia semua bisa, tapi gapnya jauh. Nah, maka pada saat itu saya bertekad, menarik nih. Ini bisa untuk kita menjadi besar, tapi untuk ngajak teman-teman yang lain ikut besar. Gimana caranya? Nah, ternyata dengan salah satunya nih, memang kita berkecimpung di bidang geoteknik yang ceritanya pakarnya jarang gitu ya. Dan kemudian kita berusaha untuk sharing, berbagi terus-menerus. Nah, itu salah satu alasan dasar kenapa saya jadi geoteknik. Gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, melihat bahwa ternyata geoteknik ini semakin lama semakin menarik. Kenapa? Sejak 2005, kemudian ternyata arah dasarnya pemerintah kita waktu itu pembangunan. Bangun terus infrastruktur. Nah, padahal infrastruktur ini kan banyak sekali kan. Sejak 2005 itu kan ada PLTU. Waktu itu ceritanya mau membangun 100.000 megawatt gitu ya. Kemudian membangun itu 1.000 tower susun. Terus mau membangun itu tol menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu. Dengan adanya seperti itu kemudian mikir benar. Memang diperlukan geoteknik. Kenapa? Infrastruktur itu kan memang butuh untuk didirikan di atas tanah. Nah, yang memahami itu secara dalam tapi mampu untuk menerapkannya sederhana, itu tidak banyak. Apa sih kontribusi geoteknik dalam dunia konstruksi? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Seperti apa bentuk kontribusi nyata geoteknik dalam industri konstruksi di Indonesia di masa dulu, masa sekarang, dan tentunya masa akan datang? Kalau misalnya ngomong kontribusi geoteknik gitu ya, sebenarnya ya kami mempunyai kontribusi yang luar biasa, tapi tidak kelihatan. Karena memang semua struktur itu kan dibangun, ada fondasinya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong di masa lalu, kini, dan masa akan datang, perannya akan selalu tetap. Kami akan tetap selalu ada, mendukung disiplin lain yang ada di atas ini. Kami memastikan bahwa pemilihan, apalagi kita ngomong infrastruktur gitu ya, infrastruktur ini yang rasanya paling mahal biaya geotekniknya. Karena luasannya gede sekali gitu ya. Maka itu yang harus jelas pemilihannya. Masa dulu, masa sekarang, masa akan datang, harus mampu memilih sesuatu yang efisien, efektif, berdasarkan data. Itu keutamaannya kalau menurut saya. Itu peranan kita yang paling utama. Walaupun tidak kelihatan apa yang direncanakan, tapi kalau fondasinya tidak ada, nggak mungkin superstrukturnya jadi. Itu kan mirip-mirip dengan apa yang Bro Habibie lakukan kan. Selalu berkarya, nggak perlu kelihatan, tapi karyanya kelihatan. Begitu aja, Bos. Setuju Bro. Kalau itu saya sangat setuju. Ya. Kemudian pertanyaan dari panelis saya lanjutkan lagi. Mengingat geoteknik ini erat kaitannya dengan tanah ya. Ya tadi melanjutkan diskusi sebelumnya. Jadi seringkali tidak terlihat, Bro Aksan. Tidak terlihat dari permukaan. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa data geotekniknya itu cukup akurat gitu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyeknya nantinya? Ada beberapa teknik gitu ya. Misalnya satu sih kita mengikuti standar aja. Karena kan sudah diatur gitu ya. Jadi satu itu paling mudah kita ikuti standar. Yang kedua tentu melibatkan tenaga ahli. Gitu. Tenaga ahli tapi dalam artian benar-benar ahli ini kan. Dan dilibatkan itu sejak awal. Jangan nanti sudah bermasalah baru kemudian kita cari gitu ya. Ya jangan. Jadi mirip-mirip seperti kalau kita hidup itu semenjak awal kita harus aware dengan kesehatan kita. Jadi sejak awal kita harus punya itu awareness mengenai data yang ada, geoteknik, perencanaan. Nggak cuma geoteknik sebenarnya,
semua perencanaan lah, pekerjaan sipil gitu ya. Sejak awal itu kita sudah aware apa yang harus dilakukan dengan baik dan benar sejak awal. Gitu. Baru kemudian nanti pada saat pelaksanaan kita kawal. Iya. Kita kawal. Betul. Untuk kita lihat termasuk dengan apa? Termasuk dengan pembuktian. Misalnya bisa pengujian gitu ya. Kita tes, uji apa segala macam. Hal-hal itu sih yang bisa mendukung kita sih untuk memastikan. Jadi insinyur geoteknik itu harus terlibat di awal project life cycle ya. Yes. Di fase inisiasi, perencanaan, kemudian sampai pada fase pelaksanaan. Ya, jadi jangan hanya terlibat di fase pelaksanaan saja, di fase desain ini sangat penting malah. Itu sering terlupakan tuh, Bro Aksan. Mestinya kita meng-hire pakar geoteknik, ya bukan hanya sekedar pakar-pakaran ya, betul-betul spesialis di bidangnya, supaya nanti hasil feasibility study kita itu betul-betul merefleksikan kondisi aktualnya. Betul. Setuju. Itu yang sering terjadi, Bro. Ini Pak geotechnical engineer-nya kurang kompeten. Dia melakukan assessment-nya dari data dia katanya menggunakan fondasi dangkal. Ternyata pada saat pelaksanaan di lapangan dilakukan detail soil investigation, assessment-nya rekomendasinya harus pakai pancang misalnya. Nah, gimana, Bro? Itu kan kemudian membuat biaya itu tiba-tiba melonjak. Itu yang kita itu yang biasa di dalam project itu saya sampaikan begini nih, terutama buat owner gitu ya. Buat owner itu kita sampaikan begini, sebenarnya hal yang mudah, mau senang di awal atau senang terus. Dua-duanya senang. Tapi kalau senang di awal, begitu selesai disenangin, bisa jadi boncos, habis-habisan. Dikasih tahu, oh ini cukup fondasi dangkal. Kemudian pelaksanaan fondasi dalam, biayanya beda jauh enggak? Bisa 10 kali lipat. Tapi kalau mau senang terus, sejak awal dikasih tahu, akan ada data tambahan. Ini investasi yang nilainya itu kecil. Kecil sekali. Kemudian nanti senang terus. Kenapa? Nilainya kita tahu, fluktuasinya enggak jauh. Sehingga kita tahu nilai atau investasi yang dia lakukan tentu akan senantiasa terkontrol dengan baik. Nah, kalau itu bisa dia peroleh, enak sekali hidupnya sebagai owner gitu kan. Nah, tinggal owner menyadari resiko itu atau tidak. Dalam artian begini nih, kadang-kadang owner dia menganggap itu bahwa yang penting murah dulu. Dia tidak paham bahwa investasinya yang dia lakukan dengan yang murahan itu berakibat bisa jadi mahal banget. Nah, resiko-resiko seperti itu tuh yang perlu untuk disadari sejak awal. Maka dia harus libatkanlah orang-orang yang serius kompeten. Jadi milihnya konsultan yang benar, jangan milihnya konsultan yang harganya murah, tapi nanti timnya itu ya termasuk pakar geotekniknya juga pengalamannya baru 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Makanya billing rate-nya rendah, Bro. Nah, gitu. Gimana tuh? Ini kan ada juga klien kita yang seperti itu. Takut ke konsultan-konsultan yang memang meng-hire engineer-engineer yang pengalamannya misalnya di atas 10 tahun atau lebih. Saya enggak pernah khawatir kalau soal billing rate itu. Dalam artian biasanya saya ngomong gini nih. Mungkin gini nih, analoginya gini nih. Kalau kasusnya itu sederhana, gitu ya. Analogi ke saya biasa masuknya itu analogi ke dokter. Kalau kasusnya sederhana, pergi dokter umum. Sembuh kita. Aman. Bahkan kalau perlu ke warung dekolgen pun sembuh. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita sudah tahu bangun PLTU, ini bukan kasus sederhana, Bos. Berapa PLTU di Indonesia ini? Artinya apa? Harus ada dokter spesialis. Jadi sejak awal harus ada yang seperti itu. Dokter spesialis, ada enggak yang bayarannya itu bayaran warung? Jadi jauh kan? Jadi dia sejak awal itu memang sudah harus punya mindset bahwa gua mau bangun sesuatu yang fantastis.
omong kosong Iya. kalau biayanya itu gratis. Fantastis dan gratis tidak sama. Iya. Jadi Betul. owner harus menyadari bahwa gua mau bangun sesuatu yang fantastis, maka biayanya akan ada. Iya. Nggak mungkin gratis. Iya. Tinggal nyari yang apa? Reasonable. Iya. Saya nggak ngomong harus mahal sekali. Iya. Tapi harus menyadari Betul. bahwa ada range. Nah, range itu kan yang pilihan kita. Iya. Nah, kita bicara keinsinyuran dan kompetensi insinyur geoteknik. Nah, jika dikaitkan dengan bidang keinsinyuran di Indonesia, bagaimana kita sebagai insinyur melihat peran dan tantangan geoteknik ini? Ini pertanyaan yang menarik nih. Silakan, Bro. Saya berada di keduanya, gitu ya, sebagai ahli geoteknik dan juga sebagai insinyur. Jadi saya benar-benar melihat bahwa satu unsur legal kita untuk bekerja itu adalah keinsinyuran ini, gitu. Tidak ada gunanya mengakui saya itu ahli banget, tapi secara legal itu tidak ahli. Kan kita tidak bisa ngomong, logika sederhananya itu kayak bisa bawa mobil, saya bisa ngedrift ini itu. Tapi nggak punya SIM, nggak ada yang mau tahu, gitu kan? Jadi kedua hal ini benar-benar berjalan bersama. Ini harus seimbang. Jadi kita jalan dengan aspek kita sebagai keinsinyuran, gitu ya. Kita junjung tinggi kode etik kita dengan keinsinyuran ini, tapi kita juga akan menjunjung tinggi keahlian kita, kompetensi kita. Nah, dua hal ini akan senantiasa berjalan beriringan. Dan saya percaya bahwa ini akan membawa kedepannya bukan cuma soal nasional ya, kiprah kita di internasional pun itu akan pasti terus-menerus meningkat. Dan ini kan sebenarnya kan yang sedang diusahakan sama Ko Habibie kan, gimana caranya kita untuk race ke internasional. Itu peran Pak Habibie itu, Bos. Siap. Apabila diberikan amanah yang lebih besar lagi, tentunya kita pingin, ayo sama-sama kita bangun keinsinyuran kita menjadi lebih baik lagi ya. Setuju. Bro Aksan ya. Pasti banget. Ya, dalam prakteknya, ini ada pertanyaan lanjutan. Aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang insinyur geoteknik dalam suatu proyek konstruksi, Bro Aksan? Satu, punya unsur legal. Itu senantiasa kita ingatkan. Kenapa? Mau ahlinya seperti apapun, kita harus punya itu syarat legal. Begitu terjadi sesuatu, maka pertanyaan-pertanyaan itu kan sama kayak SIM tadi. Begitu disuruh minggir, yang dia tanya pertama apa? Bukan Bapak tahu pelanggaran Bapak, enggak. Pak, SIM STNK ada. Begitu. Jadi pasti itu yang akan ditanya. Itu satu. Jadi apa yang kita perlu? Satu, unsur legal. Kedua apa? Tidak hanya geoteknik. Kita juga perlu untuk memahami hal-hal lain di luar itu. Jadi unsur legal tahu, unsur geoteknik tahu. Tapi penting juga apa? Unsur ekonomi. Unsur ekonomi. Pergi hitung, pergi ceritanya, saya ahli geoteknik. Tapi tidak mampu untuk ngejar bayaran. Billing rate yang ceritanya tumpang tindih gitu kan, mau berapa billing rate, nggak bisa. Jadi kita harus paham itu unsur ekonominya seperti apa. Nah itu juga perlu. Jadi legal perlu, ekonomi perlu, keahlian kita sendiri perlu, gitu kan. Jadi kita harus tahu, dan tidak hanya geoteknik. Kayak tadi yang saya sampaikan ya, strukturnya oke, air oke, harus seimbang semuanya. Walaupun kita ahli di satu bidang. Kalau dalam hal ini, kalau saya kan geoteknik, tapi perlu tahu yang lain. Gitu. Setuju. Jadi dia punya spesifik expertise, dia juga harus tahu disiplin yang lain. Karena ketika masuk dalam satu lingkup proyek ya, terlibat di tim proyek, timnya kan banyak. Nah, nanti kalau tim yang lain, disiplin lain nanya, kita nggak paham, kan susah juga. Betul. Jadi harus pakai bahasa yang sama. Harus cari cara biar semuanya sinkron, jadi satu sistem yang kerja bareng. Kolaborasinya klop. Nah tadi Bro Aksan udah mengingatkan ya
terutama teman-teman insinyur Indonesia. Pertama itu harus memiliki SIM tadi. Oleh Undang-Undang 11 2014 adalah surat tanda registrasi insinyur, yang tidak lain adalah izin praktek insinyur. Yang kedua, aspek finansialnya tadi, aspek komersialnya tadi, saya setuju sama Bro Aksan. Jadi banyak juga insinyur kita ini yang jual murah. Jadi bikin rusak harga pasar. Kita billing rate-nya sudah di sini, karena itu tender, mereka itu berani banting harga sampai jauh di bawah. Gitu. Nah gimana itu Bro Aksan tuh dengan teman-teman seperti itu? Gitu. Mungkin ada nasihat lah. Biasanya saya akan mengingatkan gini nih buat teman-teman kayak begitu. Saya punya filosofi kopi, gitu ya. Jadi filosofi kopi saya ini ngomongnya begini nih. Kopi itu rasanya enak tergantung kepada bagaimana kita membuat citranya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomong kopi, saya akan ngomong itu kopi yang orang ngomong standar enaknya itu apa secara nasional. Bisa jadi Coffee Bean, gitu ya. Coffee Bean and Tea Leaves gitu kan. Bisa jadi juga kopi kenangan. Nah, ini yang jadi standar-standar kita secara nasional. Dan ini kan ceritanya punya kita sendiri. Punya anak bangsa gitu kan. Nah, terus laku ndak mereka jual 30.000, 40.000 secangkir? Laku. Kenapa laku? Karena mereka memberikan expertise di dalamnya. Mereka memberikan kualitas kopi yang bagus di dalamnya. Dan mereka memberikan service yang bagus. Laku ndak? Laku. Banyak ndak yang mau? Banyak sekali. Nah, tapi kayak yang tadi Paul Bibi ngomong, ada juga yang mau kelasnya itu kelas Starling. Kopi saya itu dijual 1.000 juga boleh. Toh memang saya cuma jualnya itu modalnya itu kopi ABC, tinggal diaduk kasih ini itu. Terus saya jajakannya itu keliling dari satu jalan ke jalan yang lain gitu kan, buka termos, tuang air panas jadi gitu kan. Boleh ndak untuk seperti boleh. Tapi pertanyaan saya, kapan lu berkembang, Bos? Kenapa? Untuk bisa berkembang akan butuh banyak. Butuh investasi. Untuk apa? Bukan investasi sekedar, bahkan Starling pun harus investasi untuk beli termos baru. Harus investasi untuk sepedanya harus dirapikan atau motornya. Itu kan investasi semua. Bagaimana bisa investasi kalau harganya itu banting-bantingan? Hal yang tidak perlu padahal. Karena yang dia perlukan adalah menjaga supaya bukan hanya profesinya yang berada pada level tertinggi, tapi kompetensinya level tertinggi. Supaya profesi kita, kan ini kan profesi. Profesi, Pak. Kita jaga sama-sama. Itu. Untuk apa banting-bantingan? Walaupun nantinya owner akan memilih, dia mau pilih kelas-kelas kopi 2.000, atau memang dia mau pilih kopi yang nyata, rasa, kualitas, mutu. Nah, kita main di kelas profesi yang berkualitas tadi. Kompeten, mampu kolaborasi. Betul. Untuk insinyur yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat itu. Tentunya kan. Makanya Habibie Razak yang boleh ya. Saya akan mendukung yang seperti itu. Karena kita arahnya harus ke sana loh. Kita harus ke sana dan lu bisa untuk mewujudkan itu. Oke. Lanjut lagi pertanyaannya ya. Ini sangat interaktif nih sama Bro Aksan. Ini sebenarnya sudah di luar konteks pertanyaan yang disediakan, yang disiapkan oleh panelis kita. Tapi nggak apa-apa kan kita berkreasi supaya teman-teman wawasannya juga makin luas ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Untuk mencapai insinyur dengan kompetensi yang baik tadi, seperti yang Bro Aksan sampaikan, bagaimana sih cara kita supaya kita bisa meningkatkan kualitas SDM di bidang geoteknik ini? Ada beberapa cara gitu ya, meningkatkan kompetensi kita. Satu sih sudah pasti lah ya, yang secara langsung gitu ya, secara implisit itu tentu belajar. Saya senantiasa itu belajar. Non-stop. Saya selalu mau belajar.
Yang kedua itu yang jelas sekali adalah ngajar. Jangan cuma belajar tapi tidak mau berbagi. Karena kalau kita tidak pernah berbagi, ilmu itu tidak akan meningkat. Nah, maka kadang saya ngomong gini, meningkatkan kualitas kalau orang ngomong itu cuma belajar aja, tidak berbagi, nggak ada manfaatnya, bos. Give and take ya. Itu wajib. Ini circle-nya itu harus begitu. Jadi kita beri, kita belajar, kita dapat, kita beri, dapat, beri. Nah ini dua, ini yang implisit. Nah kalau secara eksplisit untuk bisa meningkatkan ceritanya kualitas ini gitu ya, melayani tanpa pamrih. Jadi sudah kita belajar, kita ngasih, ada yang kurang kalau cuma seperti itu. Harus melayani tanpa pamrih. Dalam artian seperti apa? Begitu ada teman kita yang ketemu masalah gitu ya, kemudian mereka bertanya, Bang, bisa bantu enggak? Nggak usah kita pikir dulu, dia punya ada masa di mana nggak boleh pikirnya. Tapi pada saat itu kita melayani dalam artian jangan sampai teman-teman engineer kita terperosok karena ketidaktahuannya. Justru yang seperti itu kan harus kita bareng, kita maju bareng, kasih tahu, dia meningkat, kita akan meningkat sama-sama. Nah, itu yang eksplisit yang kita perlu untuk ajak sama-sama teman-teman ini. Nah, melayani tanpa pamrih itu kan yang sekali lagi sudah melayani, tidak perlu kelihatan, tapi karyanya selalu ada, bos. Selalu ada. Jadi, ya mindset seperti itu sebenarnya yang pingin kita terus sosialisasikan ya kepada kawan-kawan, bahwa saat ini kan zamannya kita bersinergi dan berkolaborasi ya. Nggak ada yang bisa sukses sendiri. Kita mesti sukses sama-sama. Kalau pingin berhasil, harus berhasil sama-sama. Nah, saya juga pernah mendapati ada yang pakar ya, betul-betul pakar, tapi dia hanya pingin menyimpan ilmunya itu buat diri sendiri gitu. Dia nggak mau untuk sharing gitu, knowledge, experience-nya ke teman-teman yang lebih muda gitu, supaya bisa picking up the right skill, right kompetensi ya, seperti yang pingin kita harapkan sama-sama. Apalagi kalau levelnya udah pakar, insinyur profesional madya, kemudian SKK ahli, certified international file tester. Jadi tidak cukup hanya dengan belajar untuk diri sendiri, tapi harus banyak memberikan. Teman-teman. Gimana Bu Aksan? Setuju. Ya. Itu gua setuju banget. Salah satu yang kita lakukan itu ya, bareng dengan BK Sipil gitu ya. Itu kita senantiasa memberikan sharing. Entah itu webinar, free webinar ya. Gitu ya. Mengenai geoteknik, itu kita berikan rutin. Tujuannya supaya apa? Tujuannya ya supaya dari Sabang sampai Merauke. Bukan seminar. Kalau seminar kan kita terpaku pada satu tempat. Tapi kalau webinar enggak. Gitu. Saya sendiri, kalau misalnya saya sendiri pribadi gitu ya, saya akan membuat itu. Saya sudah buat, jadi saya mengasuh itu satu program namanya Art of Geotechnics. Nah itu setiap bulan kita ada sharing. Saya itu. Ada bajunya itu bro. Itu yang tiap bulan kita lakukan. Dan itu for free gitu ya. Jadi for free supaya teman-teman ini ikut. Bisa mengembangkan diri gitu ya. Makanya saya tidak perlu nunggu untuk pakar-pakar banget. Atau jadi IPU gitu ya. Atau jadi ACP. Enggak. Saya memulai dan saya mengajak semuanya gitu ya. Memulai dari kecil ya. Langkah kecil aja. Cuma sharing, ngajak teman kita yang belum tahu menjadi tahu. Itu aja. Makanya sekali lagi saya ngomong, saya senantiasa mengalami, gue itu senantiasa mengalami kecocokan dengan Luhur gitu ya. Dalam artian kenapa? Karena visi, misi, cita-cita kita itu adalah kolaborasi dan mengangkat teman-teman kita semua, bos. Gitu. Tidak tersekat-sekat. Bukan untuk merasa bahwa gue lebih ahli gitu. Udah. Kita maju bersama. Nah,
Itu yang makanya kita selalu ngomong itu jadi kunci insinyur yang bermartabat, ya. Berintegritas, ya. Itu penting banget. Setuju banget ya. Setuju banget Bro Aksan. Kembali tadi ya pada pengembangan kompetensi insinyur geoteknik, insinyur kita. Apakah saat ini program pendidikan dan pelatihan yang ada sudah cukup untuk mendukung ya atau membentuk insinyur geoteknik yang kompeten? Apabila belum, apa yang mesti kita benahi? Rasanya sih kalau kita ngomong kompetensi gitu ya, ini ada dua macam. Ada kompetensi yang kita peroleh di bangku sekolah gitu ya, bangku perkuliahan. Ya. Kalau itu saya yakin cukup. Kenapa ya? Kurikulum itu dibentuk sekian lama gitu ya. Tapi kemudian rasanya kita perlu membentuk itu program-program kekhususan. Kenapa kekhususan? Karena dalam satu bidang ilmu gitu ya, nggak usah geoteknik aja itu luas sekali. Jadi ada yang ngomong mengenai perbaikan tanah. Kalau memang butuh spesialisasi, masuk spesialisasi. Ada yang ngomong itu fondasi dalam. Nah, kalau memang butuh spesialisasi, masuk spesialisasi. Maka bidang-bidang tersebut perlu untuk dibuat kekhususan. Nah, siapa yang mau melakukan ini? Ini yang perlu untuk kita ajak teman-teman di akademisi. Program-program pasca sarjana yang kekhususan, super spesialis. Khusus untuk infrastruktur. Nah, kalau misalnya itu bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya kompetensi insinyur geoteknik di Indonesia itu akan terus meningkat. Kenapa? Ada wadahnya. Ada wadahnya dan ada kurikulumnya. Jadi benar-benar dilakukan itu bukan sekali lagi nih, bukan pakai perasaan dan tidak pakai istilahnya itu kata guru saya. Kita sudah punya standar nasional. Ini yang perlu kita lakukan. Gitu. Ya, menurut saya sih itu cara terbaik untuk bisa meningkatkan melalui bangku kuliah atau pendidikan vokasi atau pendidikan super spesialis. Gitu. Jadi kita sangat perlu mendorong training ya kursus yang bersifat kekhususan di area geoteknik. Tadi ada spesialisasi di fondasi dalam, kemudian spesialisasi perbaikan tanah. Sekarang kan teknologi perbaikan tanah kan macam-macam sekali. Ya. Betul. Dulu ada istilah vertical weak drain, kemudian sekarang ada PVD. Itu lain lagi tuh. Barangnya seperti apa? Saya juga belum pernah lihat langsung di lapangan nih, Bro Aksan. Kemudian ada satu menarik juga di sektor pertambangan, subdisiplin hydrogeological. Nah, apakah ini masuk geoteknik atau masuk geologi atau masuk hidrologi? Kombinasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngomong seperti itu tuh, dia masuknya ke geologi, dia masuknya ke hidrologi begitu. Tapi kalau misalnya sudah ngomong masalah teknisnya, geotekniknya yang masuk. Jadi geoteknik akan menghitungnya, mereka melihat polanya. Jadi memang ini akan jadi kolaborasi ya, 3 bidang. Makanya sekali lagi, bidang keilmuan itu terlalu luas untuk kita klaim sebagai ini ahli banget. Sekali lagi kita ahli untuk satu bidang, tapi ayo kolaborasi demi proyek yang lebih baik. Dan demi kualitas infrastruktur, kualitas bangunan yang jauh lebih baik. Setuju.